warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahapsana Lutfi Naura dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Mataram. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kurikulum pembelajaran. Pembahasan pertama mengenai pengertian kurikulum pembelajaran. Secara etimologi, istilah kurikulum berasal dari bahasa Latin yaitu curriri yang berarti berlari atau lintasan perlombaan dalam konteks pendidikan. Kurikulum diartikan sebagai lintasan atau rencana perjalanan yang harus dilalui oleh siswa untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum tidak hanya sebatas pada penyampaian materi akademik, tetapi juga melibatkan pembentukan karakter, pengembangan keterampilan sosial, serta penanaman nilai-nilai moral dan budaya. Kurikulum menjadi kerangka utama dalam proses pendidikan yang dirancang untuk membantu peserta didik mencapai tujuan pendidikan secara maksimal. Di Indonesia, kurikulum dirancang berdasarkan kebutuhan nasional, perkembangan teknologi, dinamika masyarakat global, dan kebijakan pemerintah. Perubahan kurikulum dilakukan secara berkala untuk memastikan relevansi pendidikan dengan tantangan global seperti digitalisasi, revolusi industri, dan perubahan sosial. Pembahasan kedua mengenai materi fungsi kurikulum. Kurikulum memiliki beberapa fungsi yang penting dalam proses pendidikan. Fungsi-fungsi tersebut meliputi yang pertama, fungsi pendidikan. Kurikulum menjadi panduan utama dalam penyelenggaraan pendidikan. Dengan kurikulum, pembelajaran dapat dilaksanakan secara sistematis untuk mencapai tujuan nasional yang mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, fungsi sosial. Kurikulum membantu siswa memahami nilai-nilai masyarakat, normal, dan budaya yang berlaku. Melalui pelajaran seperti pendidikan kewarganegaraan, sejarah, dan seni budaya, siswa diajarkan bagaimana menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Yang ketiga, fungsi pengembangan. Kurikulum dirancang untuk mendorong perkembangan intelektual, emosional, dan moral siswa. Setelah meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kurikulum juga mendukung pembentukan kepribadian, keterampilan komunikasi, dan kemampuan bekerja sama. Yang keempat, fungsi administratif. Kurikulum menjadi alat bagi guru, sekolah, dan institusi pendidikan untuk menyusun rencana pembelajaran melalui jadwal, mengelola jadwal, dan mengevaluasi proses pembelajaran. Kurikulum juga memberikan kerangka kerja yang mempermudah pelaksanaan pendidikan secara terorganisasi. Pembahasan ketiga mengenai materi komponen utama kurikulum. Kurikulum terdiri dari beberapa komponen yang saling berhubungan dengan membentuk struktur pembelajaran. Berikut adalah komponen utamanya. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah kompetensi yang ingin dicapai oleh siswa melalui proses pendidikan. Tujuan ini mencakup 3 ranah utama. Yang pertama, kognitif, meliputi kemampuan berpikir, seperti memahami konsep dan menganalisis masalah. Yang kedua, afektif, berkaitan dengan sikap, nilai, dan emosi, seperti rasa tanggung jawab dan toleransi. Yang ketiga itu psikomotorik,
berhubungan dengan keterampilan fisik seperti olahraga atau eksperimen laboratorium. Yang kedua, isi atau materi pembelajaran. Materi pembelajaran mencakup pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang harus diajarkan kepada siswa. Materi ini dirancang secara sesuai dengan jenjang pendidikan dan kebutuhan siswa. Yang ketiga, strategi dan metode pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah pendekatan atau teknik yang digunakan guru untuk menyampaikan materi. Contohnya, pertama, metode diskusi, mendorong siswa untuk berbagi ide dan berdiskusi. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek, melibatkan siswa dalam proyek nyata untuk memahami konsep. Yang ketiga, pendekatan ilmiah, mendorong siswa untuk mengamati, bertanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Yang keempat, evaluasi pembelajaran. Evaluasi digunakan untuk menilai keberhasilan proses dan hasil pembelajaran. Evaluasi ini meliputi yang pertama, formatif, dilakukan selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik. Yang kedua, sumatif, dilakukan setelah pembelajaran selesai untuk mengukur pencapaian tujuan. Pembahasan keempat mengenai materi jenis kurikulum di Indonesia. Yang pertama, kurikulum 2013 atau K13. Kurikulum 13 menekankan pendekatan ilmiah yang terdiri dari 5 langkah utama. Yang pertama, mengamati. Siswa mengamati fenomena atau objek yang relevan. Yang kedua, menanya. Siswa diajar untuk mengajukan pertanyaan kritis. Yang ketiga, mencoba. Siswa melakukan percobaan atau praktik. Yang keempat, menalar. Siswa menganalisis hasil dan menarik kesimpulan. Yang kelima, mengomunikasikan. Siswa mempresentasikan hasil pembelajaran. Yang kedua, kurikulum merdeka. Kurikulum ini memberikan fleksibilitas bagi guru untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa dan kondisi sekolah. Fokusnya adalah pengembangan kompetensi dan karakter melalui pembelajaran berbasis proyek atau project basic learning. Pembahasan kelima mengenai materi prinsip kurikulum. Yang pertama, berpusat pada peserta didik. Kurikulum dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan potensi siswa, sehingga setiap individu dapat berkembang secara optimal. Yang kedua, kontekstual. Pembelajaran dirancang sesuai dengan kebutuhan lokal dan global, seperti pengenalan budaya lokal dan teknologi modern. Yang ketiga, berbasis kompetensi. Kurikulum menekankan pencapaian kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang keempat, integratif. Kurikulum mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu untuk memberikan pemahaman yang holistik. Pembahasan keenam mengenai materi tantangan dalam implementasi kurikulum. Yang pertama, kendala sumber daya. Banyak sekolah mengalami keterbatasan dalam fasilitas pendukung seperti buku ajar, perangkat teknologi, atau laboratorium yang memadai. Yang kedua, kompetensi guru. Tidak semua guru memiliki pemahaman dan keterampilan yang cukup untuk menerapkan pendekatan yang baru ditawarkan oleh kurikulum. Pelatihan guru yang berkelanjutan sangat penting untuk mengatasi tantangan ini. Yang ketiga, perbedaan karakter siswa. Setiap siswa memiliki kebutuhan yang beragam, baik dari segi minat, gaya belajar, maupun latar belakang. Hal ini menuntut guru untuk menggunakan pendekatan yang berbeda-beda dalam pembelajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.